Disebut-sebut posisi Menteri Kominfo, dampak dari relasi Jokowi dan Nasdem belum lagi persoalan menyelesaikan proyek BTS termasuk persoalan dugaan kebocoran data pribadi. Bagaimana rencana Menteri Kominfo dengan sisa masa jabatan di Kabinet Indonesia Maju? Kita bahas bersama Budi Ari Setiadi, Menteri Kominfo yang baru dilantik Senin kemarin. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam, salam sehat buat Salam sehat, terima kasih sudah hadir. Sehat ya, Mas Budi, Pak Menteri? sehat. Kalau lebih akrab kan sebenarnya disapa Mas Muni, tapi kalau sekarang kayaknya sudah harus disapanya Pak Menteri nih. Selamat sekali lagi Mas Budi. Nah, kalau bicara soal setelah pelantikan kemarin kan Pak Jokowi langsung kasih statement gitu. Sisanya 1,5 tahun lagi begitu untuk memimpin di Kominfo. Nah, prioritasnya apa sekarang yang sudah mulai dikerjakan setelah sertijab kemarin, Mas Budi? Ya, kami sejak pagi tadi sudah melakukan koordinasi rapat-rapat dengan seluruh pejabat di Kementerian Kominfo untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis, terutama penugasan yang diberikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, khususnya mengenai penuntasan atau perwujudan penyelesaian pengadaan BTS yang ada di seluruh Indonesia. Karena bandwidth untuk rakyat ini menjadi penting. Karena infrastruktur digital ini menyangkut banyak hal. Misalnya soal pendidikan, bagaimana kita mau menggelar pendidikan yang baik kalau sinyalnya nggak ada. Kesehatan juga begitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi Pak Presiden sudah mengamanatkan, menugaskan saya untuk menuntaskan pembangunan BTS yang sempat diributkan ini. Gitu. Nah, Proses hukumnya biarkan aparat penegak hukum yang menyelesaikan, tetapi BTS itu penting karena ini hak-haknya rakyat untuk memperoleh akses konektivitas terhadap penyelenggaraan dan pelayanan komunikasi yang ada, terutama akses digital bagi rakyat. Begitu. bicara soal penunjukan Mas Budi Ari, tadi kan PR berikutnya adalah salah satu yang ditekankan Pak Jokowi adalah soal BTS Kominfo. Tapi bicara ke belakang soal jabatan yang sekarang diterima, ini kan disangkut pautkan mau tidak mau dengan jabatan Ketua Relawan Projo yang disandang oleh Mas Budi Ari. Gimana Mas Budi respons ini? Saya tidak mau berspekulasi tentang apapun, apalagi argumen-argumen atau analisa-analisa. Tapi yang pasti kan penunjukan saya ini memang menjadi hak prerogatif Pak Presiden Joko Widodo. Terus terang kami berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, walaupun itu juga mengandung tantangan berat bagi kita untuk mewujudkan kedaulatan data, mewujudkan akses digital bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membentuk ekosistem digital di masa depan. Karena kami sadar bahwa tugas Kominfo ini bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan infrastruktur digital di Indonesia. Kalau bisa bicara soal tugas utama di bidang ICT ini, sebenarnya Mas Budi Ari ini tidak bukan hal yang asing ya bersinggungan dengan ini. Banyak mungkin yang belum tahu kalau Mas Budi Ari dulu pernah menjabat Direktur Utama PT Mandiri Telekomunikasi Utama. Nah, bagaimana Mas Budi Ari menjelaskan ini dan menerapkannya dalam program? Ya, kami ditugaskan oleh Pak Presiden untuk memastikan bahwa seluruh program pengadaan BTS ini terwujud gitu loh. Dan kita ingin mewujudkan itu dalam waktu yang segera ini. Jadi tugas prioritas Kominfo ini adalah bagaimana mewujudkan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana infrastruktur digital dan juga bagaimana akses rakyat terhadap konektivitas digital ini bisa dipenuhi begitu. Itulah tugas dan kewajiban kami. Tentu saja bekerja sama dengan berbagai ekosistem telekomunikasi atau ekosistem ICT lainnya seperti Telkom Group dan seluruh operator seluler yang ada. Begitu, Mbak. Challenge sampai sekarang itu apa sih, Mas Budi, di masuk tahun terakhir begitu pemerintahannya Pak Jokowi untuk mewujudkan ini? Pak Presiden kan punya janji waktu kampanye kan mewujudkan desa digital dan juga akses digital bagi seluruh rakyat, terutama interkoneksi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena itulah tugas Kominfo adalah mewujudkan itu semua, memastikan itu semua terwujud gitu loh. Tentu dengan waktu
yang singkat ini kita akan berusaha kerja lebih cepat, kerja lebih cerdas, dan juga kita diharapkan bisa menyelesaikan target-target yang disampaikan oleh atau diperintahkan Pak Presiden kepada kami semua. Begitu. Dan juga tantangan ke depan termasuk soal data pribadi ini kemarin juga dikomentari oleh Pak Menteri nih. Setelah dilantik, setelah sertijab ditanyakan soal bagaimana perlindungan data pribadi dan pejabat yang ada selama ini kan dikritik karena template jawabannya tuh elemen data berbeda kalau ada problem soal ini. Nah, apa evaluasinya soal ini? Begini, kita Perpres tadi kami juga berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa Perpres mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik ini sudah dieksekusi, yang menugaskan Menteri Pan-RB, Menteri Dalam Negeri, Menkominfo, Menteri Keuangan, Bappenas, dan kementerian lembaga lain untuk sama-sama membuat atau menjalankan ini semua gitu. Tentu arsitektur SPBE ini, sistem pemerintahan berbasis elektronik ini, ada dalam ranahnya Kominfo. Ada tugas-tugas yang diserahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kita yakin, kita percaya bahwa di masa depan ini pemerintahan harus lebih cepat dalam proses pelayanan, sehingga sistem pemerintahan berbasis elektronik ini menjadi target dan isu yang penting bagi kita semua. Bekerja lebih cepat ini sumber daya manusianya, sistemnya, ekosistemnya juga sudah siap atau belum sebenarnya? Saya yakin teman-teman di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini adalah orang-orang yang paham masalah. Dan ketika kami diskusi dari mulai kemarin dan tadi pagi dalam rapat juga saya lihat mereka menguasai masalah, mereka juga mengerti tentang apa yang harus dilakukan dan juga apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu. Kalau soal SDM, saya nggak meragukan teman-teman di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Begitu. Sekarang yang penting adalah bagaimana mengangkitkan kembali semangat teman-teman di Kementerian Kominfo ini supaya hal-hal yang menjadi masalah, terutama khususnya mengenai masalah hukum di kasus BTS ini bisa kita selesaikan. Tapi juga jangan sampai hak rakyat untuk memperoleh bandwidth, memperoleh akses ini terganggu. Karena dampak dari digitalisasi ini melingkupi banyak hal tadi yang saya sebutkan tadi. Begitu. Ya. Dan bicara soal kemarin setelah dilantik, adakah pesan khusus begitu ya, selain 2 pesan yang disampaikan Pak Jokowi di depan wartawan, ada hal lain nggak sih yang dititipkan ke Mas Budiari? Tadi siang saya sudah diperintah oleh Pak Presiden bahwa salah satu tugas yang lain adalah bagaimana memberantas judi online. Okay. Ini isu yang luar biasa menurut saya, karena memang Kominfo berupaya dengan sangat serius untuk memberantas judi online di Indonesia. Karena dampaknya sangat merugikan masyarakat. Karena judi online ini akan membuat masyarakat menjadi bermasalah, karena ini problem sosial kita, dan terutama Kominfo sekarang dengan kecanggihan teknologi digital judi melalui online. Karena itulah bagi kami di Kementerian Kominfo ini berusaha terus memantau, menutup, bahkan memblokir seluruh situs-situs judi online. Saat ini sudah menurut data sejak 2016 sudah ada 800.000 lebih situs online yang kami tutup. Nah, kami akan publikasikan terus ke masyarakat tentang upaya serius Kementerian Kominfo ini untuk memberantas judi online. Begitu, Mbak. Dan kerjasama lintas kementerian dan lembaganya seperti apa? Karena pasti. harus ada penegakan hukumnya juga kan ujungnya nanti. Nah, kewenangan kita kan menutup situs dan juga akses yang tinggal belum, termasuk juga tadi Pak Dirjen sudah sampaikan menutup akun-akun bekerjasama dengan perbankan dan kementerian lembaga lain untuk menutup akun-akunnya, bahkan akun-akun dalam pengertian akun rekening banknya yang berhubungan dengan judi online ini. Gitu. Jadi menutup itu artinya kan setelah ada situs, tapi kalau untuk mencegah tidak bisa dilakukan. Tapi patroli siber kan kita beri kesadaran ke masyarakat tentang bahayanya dan meresahkannya judi online bagi masyarakat kita. Jadi, tapi yang pasti upaya kami dari Kementerian Kominfo ini sangat serius dalam memberantas judi online.
Mhm. Apa yang Pak Jokowi titipkan soal judi online ini selain menutup tentunya situs judi online, apa yang diharapkan sebenarnya dalam waktu 1,5 tahun kurang ini? Karena kan ini PR-nya besar, karena kalau bicara soal hulu ke hilirnya sampai ke penegakan hukum begitu, meskipun di domainnya Kominfo untuk menutup situs ini. Ya kalau kita tutup judi online situsnya kan nggak, masyarakat nggak bisa menjadi korban. Dan kita mohon maaf ya, dari hasil pantauan kami banyak judi-judi online ini memang merugikan rakyat kecil karena bisa diakses oleh rakyat kecil, misal judi buntut dan sebagainya. Ini sangat merugikan masyarakat, khususnya rakyat kecil. Jadi karena itulah Kementerian Kominfo menyatakan sangat serius untuk memberangus judi online di Indonesia. Begitu, Pak. Dan kalau di recap singkat saja, jadi apa yang sekarang akan jadi prioritas kalau diurutkan begitu, Mas Budi Ya, Ari dan masyarakat juga tadi? pokoknya gini, satu tugas dan program prioritas kita ini dalam waktu yang pendek ini adalah bagaimana memastikan BTS ini terwujud sebagai bagian dari infrastruktur digital, bagaimana memperkuat dan mewujudkan interkoneksi di masyarakat sehingga seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote memperoleh akses informasi, akses untuk mendapat pelayanan konektivitas, komunikasi dan telekomunikasi khususnya menuju masyarakat digital di Indonesia. Dan yang kedua tadi saya selalu ingin stressing di hari ini adalah bagaimana judi online kita berantas. Kita perlu input dari masyarakat untuk melaporkan kepada Kominfo situs-situs judi online yang ditutup. Yang harus kita eksekusi, kita tutup, kita berangus. Pokoknya Kementerian Kominfo ini sangat serius untuk memberantas judi online. Begitu. Tadi titipan dari Pak Presiden soal judi online, sebelumnya juga soal BTS yang ini jadi core-nya untuk akselerasi transformasi Paling tidak, digital ya. dalam 2 hari ini kami sudah berkoordinasi dengan banyak pihak untuk penuntasan atau mewujudkan pengadaan atau pembangunan BTS ini seluruh Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana judi online kita berangus. Tentu kita akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum juga. Dan ini semua jadi bagian dari akselerasi transformasi digital, Ya, PR utama betul. pemerintahannya Pak Jokowi. Ujungnya kan transformasi digital, Ya. karena banyak isu di digital ini yang ada di masyarakat, terutama mengenai sekarang yang lagi rame adalah social commerce, Ya. mana masyarakat menggunakan platform digital, platform sosial media ini untuk melakukan perdagangan. Ini kan kita harus patuh, harus pantau, karena kita nggak mau juga memberangus kreativitas masyarakat, tetapi juga kita harus melindungi masyarakat atau konsumen karena juga platform sosial commerce ini atau sosial commerce ini juga bisa menjadi ajang atau arena untuk menipu, seperti yang baru-baru ini ada menipu handphone sampai 35 miliar dan sebagainya. Kita harus melindungi konsumen, tapi kita tidak mau membuat kreativitas masyarakat, ekonomi digital ini terhambat. Begitu. Jadi PR besarnya Kominfo. Selamat bertugas sekali lagi, Mas Budi Ari Setiadi, Menteri Kominfo, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatalkan